Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Okay, today I'm going to talking about special message. Hari ini saya akan bicara soal pesan kita secara khusus di bulan Desember ini, Christmas message. Ya, pesan special edition kita bicara soal pesan Natal kita. Okay, today I'm going to talk about light comes, hope returns. Everybody read 1, 2, 3. Light comes, hope returns. One more time. Light comes, hope returns. You know, in Indonesia bisa terjemahkan, tell to somebody, kasih tahu di kiri kanan terjemahannya bilang apa? Terang datang, harapan kembali. Apa? Yes. Isaiah chapter 9, verse 2. Can we read together? Read 1, 2, 3, yang warna merah. Isaiah 9, verse 2. The people that walk in the darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them had the light shine. Umat yang berjalan di dalam kegelapan telah diterangi oleh terang. Mereka yang dalam kekelaman atau dalam kegelapan telah diterangi. John 1:5. John 1:5, 1, 2, 3, read. John 1 verse 5. And the light shine in the darkness, and the darkness comprehend it. In Indonesia, can we read? We have Indonesia or not? No. Indonesia said, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. And the light shine in the darkness, and the darkness comprehended it not. As introduction, sebagai pendahuluan kita mengerti bahwa many young people today live in darkness. Banyak anak muda sekarang mereka hidup di dalam kegelapan, sementara dunia penuh dengan lampu-lampu yang terang benderang. Apa artinya itu? What is the meaning? Itu artinya the darkness of anxiety, yaitu kegelapan kecemasan. The darkness of heartbreak, kegelapan karena patah hati. Heartbreak, everyone say heartbreak. Ya, mereka gelap karena patah hati, dibohongi, ditipu, dicabuli, dibohongi, dikadalin dan sebagainya. The darkness of failure, ya, terang karena dalam kegelapan. The darkness of loneliness, kegelapan kesepian. Tidak ada teman, mereka hidup sendiri. Itulah sebabnya kita lihat di lingkungan kita, kita mesti ramah, kita mesti bagus, senang, mau bangun hubungan dengan orang lain. Jangan hanya antara 2-3, tapi dengan banyak, as many as possible. Sebanyak mungkin orang, kita bisa membangun hubungan, apalagi dalam gereja. Because many people suffer in loneliness. Banyak orang menderita bukan dalam penjara, bukan karena tidak ada makan minum, menderita because loneliness. Kesepian, kesendirian membuat mereka menderita. Merasa tertolak, merasa tak berarti. But Christmas comes with a different message. Natal itu datang dengan berita yang berbeda. Beritanya apa? Light comes and hope returns. Everyone read in the red light, red sentence, 1, 2, 3. Light comes and hope returns. Haleluya. Itulah berita, yaitu terang datang dan muncullah atau datanglah pengharapan. Kita melihat di sini bahwa yang pertama, number 1, Jesus comes to a dark place. Yesus datang ke tempat yang gelap. Gelap bukan berarti tidak ada lampu. Oke? Gelap bukan berarti tidak ada lampu. Many lights there, ada terang di sana, tapi cara hidup mereka dalam gelap. Cara hidup, the way of life. Everyone say, the way of life. Come on. Cara hidup apa? In English, the way of life.
cara hidup. Cara hidup mereka yang berada di dalam kegelapan. The way of life they have in the darkness lifestyle. Mereka memiliki cara hidup yang gelap. What is the meaning? Apa artinya cara hidup yang gelap? Yesaya berkata, Isaiah said, the people who walk in the darkness have seen a great light. Barang siapa berjalan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. God doesn't withdraw from our darkness. God come into it. Tuhan itu tidak menarik, tidak. Oh itu gelap, aku lari, aku tak mau dengan orang-orang gelap. Justru manusia gelap. Gelap itu artinya hidup dalam dosa, hidup dalam keputusasaan, hidup di luar Tuhan, hidup dengan kuasa kegelapan, hidup berfoya-foya senang-senang untuk duniawi, pesta pora dan berbagai macam perbuatan dosa. Itulah gelap. Yang mengerti katakan amin. Itu artinya gelap. Gelap artinya berbuat dosa semaunya saja. Sombong, angkuh, berkelahi, berantam, dan berbagai macam kejahatan. That the darkness lifestyle. Gaya hidup yang berada dalam kegelapan. Dan Tuhan not withdraw from that kind of situation. Tuhan tidak menarik diri. Oh karena kamu gelap, kamu berdosa, kamu lakukan hal yang cemar, aku tinggalkan kamu. Manusia yang agamawi yang seperti itu. Lu berdosa, saya tidak mau bergaul dengan kamu. Tetapi Tuhan tidak begitu. Dan kita pun juga tidak boleh begitu. Justru di tengah-tengah kegelapan kita bawa apa? Kita bawa apa? Bawa apa? Kasih nada tinggi sih. Bawa apa? Terang. Bawa apa? Nah, begitu. Hey, you are young, not me young. Kamu yang muda, bukan saya muda. You know, I got 64. Saya 64 sekarang. You 12 tahun. No, terang, saya terang. Good. Okay, so we bring light to the darkness. Kita membawa terang ke dalam kegelapan. Piercing the darkness with the light. Tembusi kegelapan dengan terang. Terang di sini bukan kita bawa lampu dan lilin. Terang di sini kita membawa lifestyle. Gaya hidup terang. Coba katakan gaya hidup terang. Ya. Lifestyle of light. Ya. Cara hidup, the way of light. Cara hidup yang terang. Dia membawa cara hidup. Dia penuh dengan kedamaian, penuh pengampunan. Dia bersahaja, dia rendah hati. Dia menolak dosa dengan cara yang lembut. Tapi dia meyakinkan bahwa dia mengasihi orang yang berdosa. Haleluya. Dia datang, dia menjangkau orang-orang itu. Nah, so Jesus wants to enter into anxiety, depression, and fear of this generation. Jadi Yesus datang kepada bangsa yang galau, anak muda yang galau, generasi yang galau, generasi yang gelisah, generasi yang tidak punya kepastian masa depan, generasi yang tidak tahu akan Tuhan, yang cinta dosa, melakukan dosa. Yesus datang kepada mereka. Itu yang disebut tadi dalam Yohanes 1 ayat 5. Terang itu bercahaya di tengah-tengah kegelapan, dan kegelapan tidak berkuasa atas terang. Yesus mendatangi terang. Ini contoh kehidupan kita. So we don't have to hide our weakness. God wants to restore them. Jadi kita ini memang punya kelemahan. Ya, kita punya kelemahan. Tetapi jangan sembunyikan kelemahanmu. Bawa kelemahanmu kepada Tuhan. Pilih kanan atau kiri. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Come on. Bring your life to God. Bring your weaknesses to God. Bawa kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Tuhan, kelemahan saya ini kalau makan tidak pernah stop-stop. Tidur tidak pernah bangun-bangun. Saya ini malas kerja. Itu kelemahan. Ada bilang, kakak, saya punya penyakit ini. Tahu kenapa kakak? Habis makan mengantuk. Itu bukan penyakit, itu bawaan dari sana begitu. Ya, saudara tahu, kamu tahu bahwa hidup kita, kelemahan kita tidak boleh, ya memang saya kan manusia, saya memang sudah bodoh begini, saya tidak bisa bikin apa-apa. Jadi kalau mau dan saya mau sudah, kalau mau terima saya terima sudah. No way, Tuhan tidak begitu. Tuhan datang dan merubah terang, merubah gelap menjadi terang. Amen, amen.
Tuhan merubah galau, gelisah, hidup yang tidak punya pengharapan. Dulu waktu saya belum bertobat, saya menyesal jadi laki-laki. Saya bilang coba kalau saya jadi perempuan enak Padahal jadi perempuan juga susah. Kenapa? Karena mesti masalah, mesti melahirkan lah. Tak salah mati toh. Betul ke sana? Untung Tuhan tidak bilang, oke, lu mau jadi perempuan. Oke, tiba-tiba sekarang saya menyasar lah. Saudara lihat, kamu lihat, kenapa? Itulah gaya hidup di dalam kegelapan. Saya menyembunyikan kelemahan saya. Saya masih 15-16 tahun sakit mah. I got gastric when I was 15. Tapi waktu saya datang kepada Tuhan, ini hidup saya Tuhan. Saya 11 tahun baru tahu baca. I only 11 know how to read and write. Saya baru tahu baca tulis itu 11 tahun. Kau bayangkan gak 11 tahun? Ya, baru tahu A, B, C, baru tahu tulis. Tapi saya datang, Tuhan ini hidup saya bawa kepadamu. I bring my weakness. I bring my weakness. Say, I bring my weakness. Ya, saya bawa kelemahan saya bilang ini Tuhan, saya tidak mampu, saya bodoh, saya tidak tahu, saya sakit-sakitan. Tuhan tolong hidup saya terikat dengan rokok, minuman keras, saya begadang jam 2, jam 3, baru saya tidur. I bring all my darkness lifestyle to Him. Saya bawa semua kelemahan hidup saya yang lama dalam kegelapan itu saya bawa kepada Tuhan. Dan saudara tahu? Tuhan sembuhkan. God heal my gastric. Tuhan sembuhkan penyakit mah saya. Tuhan mulai menolong saya, berikan saya hikmat. Itu saya mulai bisa belajar. Mesti bisa tulis. Mulai bisa ngomong bahasa Nes, bahasa Inggris. Akhirnya, saudara lihat, I have the lifestyle of light. Saya punya gaya hidup terang. Gaya hidup terang artinya hidup diberkati. Gaya hidup terang artinya apa? Hidup. When I 16, waktu saya umur 16 tahun, saya sudah diberkati. Saya bisa bikin uang, bisa menjahit banyak. Nah, akhirnya saya tidak bilang kepada orang tua, Papa, Mama, jangan bayar uang sekolah lagi. 16 tahun. Saya tidak minta uang lagi kepada orang tua. Saya bisa bikin seragam sendiri, beli baju, beli sepatu. Tiap minggu saya baju baru, celana baru. Tiap minggu. Baju baru terus, karena saya bisa jahit. Saudara lihat? Dari kegelapan datang kepada terang. Coba katakan, dari kegelapan datang kepada terang. Itu namanya perubahan gaya hidup. Dan saya percaya itu terjadi pada kamu. Katakan amen. I believe it taking place in your life. Say amen. Okay? Number 2. Read, 1, 2, 3. Light defeat darkness. In Indonesia artinya apa? Terang mengalahkan. Defeat itu mengalahkan. Jadi, light defeat. In Indonesianya, terang mengalahkan kegelapan. Betul kan? Coba dalam gelap, saudara kasih nyala lilin, langsung kegelapan drive away. Disingkirkan. Nah, John 1:5. Read. 1, 2, 3. John 1 verse 5. And the light shine in the darkness, and the darkness comprehended it not. Comprehend it not. One more time. And the light shine in the darkness, and the darkness comprehend it not. Artinya, terang tidak gelap tidak dapat menahan kalau terang itu datang. Inilah yang disebut the power of life. Coba katakan, the power of life. Come on. Hidup yang penuh kuasa. Amen. Nah, itu artinya apa? Darkness never wins over light. Hallelujah. Read. 1, 2, 3. It means darkness never wins over. Say it to somebody. Darkness never wins over light. Say it to somebody. Say it to me. Say it to me. Come on. Hallelujah. Give God praise. Come on. Okay, you see here, this is the good news. Ini berita baik. Karena gelap tidak dapat mengalahkan terang. Bahkan terang mengalahkan gelap. Light defeat darkness. 1, 2, 3. Light defeat darkness. 1, 2, 3. Light defeat. Here. 1, 2, 3. Light defeat darkness. Come on. In the middle. Come on. And the left side. All. Light defeat darkness. Hallelujah. You have the power of life. It means you have the light
of life. Kamu memiliki kuasa dalam hidup, yaitu hidup yang terang. Terang hidup. Kita bukan terus terang terus, tapi terang hidup. Amin. Katakan, saya bukan terus terang, tapi terang hidup. Come on. Saya bukan terus terang, tapi terang hidup. 1, 2, 3, come on. Saya bukan terus terang, tetapi terang. Terus terang itu lampu Philip. Tapi terang hidup itu adalah saya dan saudara. Haleluya. Amen. Yes. You see here, kamu paham di sini bahwa Alkitab menjelaskan kepada kita, every one small candle can turn an entire room dark. Okay. Please, multimedia, turn on, off all the light. Come on, come here. Take me one. One candle here. Come on. Hey, perkasa. You see here? You see here? Just consider dark, okay? Anggap saja semua gelap. Anggap saja ini gelap, okay? Okay? Consider all darkness. Bilang di kiri kanan, hidup kamu seperti itu. Hidupmu seperti lilin. Bilang di kiri kanan, hidupmu seperti lilin. Your life like a candle. Pakai bahasa Inggris. Your life like a candle. Come on. Say amen. Okay, come on, Elisa. Elisa perkasa. Perkasa di bumi. Haleluya. Okay. You see here. Our life is like a candle. Small or big, it's no problem. Nanti jadi orang pembesar, gubernur atau wali kota atau kepala ini kepala itu, nggak ada masalah. Jadi orang biasa pun nggak ada masalah. Yang penting terang. Amen. Oke? Whatever you will be one day is not so means. That's not the problem. The problem is how you become a candle in the darkness. Bagaimana kamu menjadi terang dalam kegelapan. You know Indonesia is darkness. All the world is darkness. Seluruh dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan apa? Dosa. Kamu bayangkan banjir kasih turun itu kayu-kayu yang sudah dipotong. Bisakah hutan potong pohonnya sendiri? Hah? Kamu lihat? Itu ada lihat kan? Bukan ada kan? Kayu gelondongan yang besar-besar begini. Itu saudara. Itu orang-orang dalam kegelapan. Yang mau kaya tapi tidak mau bayar pajak. Kamu bukan begitu. Katakan, saya pemberi terang Indonesia. 2, 3, kasih tahu di kiri kanan. Amin. Amin. Saya berdoa supaya dari tempat ini muncul terang-terang. Haleluya. Indonesia dalam kegelapan. Bukan orang bodoh, saudara kasih. They have the knowledge. Mungkin mereka tuh PhD, dokter, profesor. But their action like know nothing. Mereka orang pintar tapi rasanya bodoh. Tidak tahu apa-apa. Orang dalam kegelapan walaupun dia pintar, dia tidak mampu mengeksekusi kemampuannya. Saudara lihat? Mereka pintar hanya untuk melakukan hal-hal yang jahat untuk keuntungan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kenapa penting kita sadar bahwa, coba pegang dada saya, katakan, saya terang dalam kegelapan. Kuat, saya terang dalam kegelapan, come on. Haleluya. Kamu mesti sadar ini, kamu ini bukan sekedar penduduk Indonesia, tapi penduduk Indonesia yang punya terang Kristus. Katakan amin. Saya sangat serius bicara itu, kenapa? Karena kalau bukan kamu siapa lagi? Generasi ini akan dipimpin oleh kamu. You are the future leader of Indonesia. Kamu pemimpin masa depan. Amen. Pemimpin masa depan, katakan amen. Jangan hanya lihat begini-begini aja. No. Kamu masih punya 20-30 tahun ke depan. Kalau 9 tahun mendatang Tuhan belum datang. Don't be a teenager who hides the light. Ini artinya apa? Don't be a teenager who hides the light. Jangan jadi anak Yes yang sembunyi terang. Bilang di kiri kanan kayak begitu. Be brave. Bilang kiri kanan, be brave. Be brave, come on. Artinya apa?
Pemberani. Pemberani bukan Marlboro ini pemberani. No, it's not brave. This is the self-killing, suicide. Bunuh diri pakai Marlboro. No, you are brave generation. Hallelujah. Say, I am brave generation. Come on. Generasi yang berani bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Hallelujah. Amen. Number 3, the last one. Read 1, 2, 3. Youth are called to live in the light. Anak-anak muda dipanggil untuk apa? Hidup. Oh, you understand. One more time. Youth are called to live in the light. Okay? Matthew chapter 5:14. Matthew 5:14. 1, 2, 3. Matthew chapter 5, verse 14. 1, 2, 3. You are the light of the... Say to somebody, you are the light of the world. Yes. Artinya apa? Kamulah terang. Can you imagine? Terang dunia. Bukan terang oleh siapa? Bukan terang di tempat kau saja. Bukan terang di Oibufu atau Tofa. Bukan terang di belok pinggir, bukan. You are light of the... Bilang sedikit kanan, you are the light of the world. Come on. Pakai come on. You are the light of the world. Come on. Ayo, kamu terang dunia. Katakan. Yes. You see? Siapa yang bilang ini? Habibie yang bilang, presiden? Siapa yang bilang? Yesus. You see? Jesus declared that we are the light of the world. Yesus bilang kita ini terang dunia. Tidak peduli kita SD, SMP, SMA atau perguruan, tak peduli. Tak peduli. Whatever our background of education is no problem. It's no matter. Bukan masalah pendidikan. Tapi bagaimana the way of life. Bagaimana cara hidup? Bukan soal pendidikan, tapi cara hidup. 2, 3. Nada selalu tinggi, oke? Jangan nada D, nada F. Bukan soal pendidikan, tapi cara hidup. 1, 2, 3. Bukan soal pendidikan, tapi cara hidup. Nah, begitu. Amen, amen. You see here. Ini harus dipahami dengan benar. Christmas is not only about Jesus being the light, but Christmas is called for us to be the light too. Baca dalam Inggris 1, 2, 3. Okay, the girl. All girls, 1, 2, 3. Girls, come on. Hey, girls. Wow. Hey boys, 1, 2, 3 boys. Christmas. Oke, see one another. Lihat, saling bertatapan dan baca di situ. Katakan, 2, 3. Oke, who wants to translate? Siapa mau terjemahkan? Who wants to translate? Come on. Who? Oke, sekarang masing-masing orang terjemahkan ke kawan di sampingnya. Translate to your neighbor. Hey, translate to your neighbor. Come on. Translate. Terjemahkan. Terjemahkan kasih kawan. Nona Ratu, terjemahkan kasih kawanmu itu. Terjemahkan. Oke, terjemahkan ke saya. Oke, mulai. And everyone say, Hallelujah. You see here? Natal is, in my understanding, Natal is not baju baru, okay? Natal is not new clothes or new shoes or sepatu baru. Natal bukan soal baju baru, sepatu baru, atau cat rumah, atau kue kering. No. Pulang ke mama, begitu, oke?
Mama, Natal bukan kue kering. Tapi mama bilang, beta bikin supaya orang beli. Natal is not kue-kue, makan-makan, minum-minum, oh dansa-dansi. Natal adalah menjadi terang. Natal adalah apa? Okay, so prepare your celebration next week. Okay, amen? We want to be the light for the student in Kota Kupang. Amen. Ya, kami akan menjadi terang untuk 100 orang di Kota Kupang. Percaya dan undang. Haleluya. Okay. We continue. Walk honestly, pure as is. So this means we have to leave behind hidden things. Jadi dosa-dosa yang tersembunyi, yang ngerokok di belakang-belakang, bikin video-video yang tidak kita harus tinggalkan. Amen. Say no to sin. Say no to sin. Say to somebody. Say no to sin. Say no to sin. Okay. Walk honestly, pure as is. Ya. Jalan dalam kemurnian, ya, jaga hati, tidak tipu-tipu, tidak jengkel-jengkel, tidak marah-marah, tidak gosip-gosip. Tidak apa? Gosok-gosok semakin sip-sip, alias gosip, alias fitnah, alias penduduk neraka. Semua alias habis. Okay, you see here, walk honestly, pure as is. Next. Choose the right community, bad company corrupts good habit. Read 1, 2, 3. Hey, nada tinggi, not nada D, nada F. 1, 2, 3. Choose the right community, bad company corrupts good habit. Terjemahkan, translate to your neighbor. Terjemahkan kasih kawanmu. Oke, cek kita, cek ya. Pilih komunitas yang benar. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Siapa yang benar katakan amin. Nah, semua begitu kah? You good. Sekali lagi. Pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Katakan. You know, something is happening. Life changing of the social media. Bringing great impact to many young people. Kamu tahu? Ada banyak anak-anak remaja sekarang ini, mereka berkawan dengan bantal pelok dan bantal kepala di dalam kamar sendirian, tapi mereka bangun hubungan dengan TikTok, Instagram, segala macam, semua itu. Dia lihat mode-mode baju, mode sepatu, segala macam, keluar kamar mulai tuntut mama. Mama beli HP baru. Mama beli sepatu baru, mama beli kutex atau apa itu, mama bilang lu mau jadi nenek, hah? Baru umur 12 tahun minta sepatu yang hak tinggi begini, minta lipstick yang warna merah, mama siri saja. Kamu lihat, pergaulan yang buruk itu bukan karena kawan-kawan di luar sana, bukan itu saja, tapi dengan scroll itu Instagram, scroll itu TikTok segala macam mulai pengaruh sampai jalan sudah mulai bikin diri omong suka tante-tante padahal baru 12 tahun. Gaya rambut ke tante-tante persis. Pakai tas juga ke tante-tante. Like auntie and uncle. Bikin diri gaya om. Kakek dengan usia 17 tahun. Grandpa with 17 years. Why? Because pergaulan yang buruk dengan HP. Bilang kiri kanan. Gunakan HP pada waktunya. Amin. Pergaulan yang buruk. Bad company corrupts good character. Okay? Next. So Christmas. Read. So Christmas. Light comes. Hope returns. Masih ingat terjemahannya bilang apa? Apa? What? Okay. You see here. Next. Read. Light descends into the world. Light ascends in our life. Read. 1, 2, 3. Siapa yang bisa terjemahkan itu? Terjemahkan? Can you translate to your friend? Terjemahkan ke kawan bilang apa?
Light descend into the world. Terang turun ke dunia. Terang datang dalam hidup kita. Terjemahkannya pas begitu atau tidak? Pas? Ada. What is meaning like this? Oke, sekali lagi. Terang turun ke dunia, terang datang dalam hidup kita. 1, 2, 3, Indonesia. Terang turun ke dunia, terang datang. Inggrisnya bilang apa? Light descend into the world, light ascend in our lives. Hallelujah. Amen. Oke. As a conclusion, sebagai kesimpulan, perhatikan. Let's open our heart to receive the light of Jesus and bring that light to the world. Kesimpulan kita seperti ini. Marilah kita membuka hati kita dan terimalah terang dari Yesus dan bawa terang itu ke dunia. Yang mau katakan? Yang mau katakan? Okay, stand up please. I want to pray for you and me. Okay. Hallelujah. Put your right hand on your chest. Taruh tangan kananmu di dada dan repeat after me. Ulangi kata-kata doa dari Bapak. Katakan, Lord Jesus, I open my heart widely to receive the light of your life. Come into my life. Shine the darkness in my life. Let change my life. Let change my life to be the light of the world. Tuhan, masuklah dalam hidup saya. Terangilah kegelapan dalam hidup saya. Ubahlah hidup saya. Jadikanlah saya terang di tengah-tengah gelapnya dunia. Dalam nama Yesus. Yang terang dunia katakan. Yang terang dunia katakan. Kasih pujian bagi dia. Come on!